Pernah nggak lu ngerasa gaji yang lu terima tiap bulan itu baunya beda? Bukan bau kertas baru dari bank, tapi bau melati yang busuk. Bau yang hanya muncul dari tanah yang baru digali. Sebelum kita mulai, gua mau ingetin. Cerita ini nggak bermaksud menakut-nakuti kalian yang sedang mencari nafkah. Ini adalah peringatan tentang apa yang terjadi kalau ambisi sudah menutup mata kita. Dari tanda-tanda yang sudah berdiri tepat di depan pintu rumah. Dan inilah upah membisu. Halo Sobat Nura, balik lagi sama gua. Duduk yang manis, pasang headset kalian, karena kali ini kita bakal masuk ke hutan jati yang gak pernah ada di peta. Sore itu, Siti pamit mau cari jamur liar di hutan jati belakang desa. Tempat yang udah sering dia datengin. Dia udah hafal tiap sudut hutan itu, tiap pohon jati yang udah mati, sampai lubang-lubang semak tempat jamur biasanya tumbuh. Tapi makin jauh dia melangkah, hutan jati itu berubah jadi dingin. Matahari seolah-olah ditelan paksa sama rimbunnya daun jati yang mulai rapat. Siti berhenti. Di depannya, ada sebuah jalan setapak kecil yang bersih banget. Di pinggiran jalan itu, tumbuh bunga-bunga indah di kiri dan kanannya. Siti penasaran, dia nggak pernah lihat jalan ini sebelumnya. Siti ngikutin jalan itu pelan-pelan. Dan di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah mewah yang sangat besar. Rumah itu dibangun dari kayu jati tua yang penuh dengan ukiran-ukiran rumit. Dinding dan tiang-tiangnya menjulang tinggi, kelihatan megah tapi sangat sepi. Siti tertegun. Dia nggak berani masuk karena hari udah sore. Dia mutusin buat balik, lari sekenceng-kencengnya sebelum gelap total nutupin hutan itu. Pas sampai rumah, mukanya pucat pasi. Tangannya gemetar waktu megang gelas kopi gua. Mas, tadi pas aku cari jamur, aku masuk lebih ke dalamnya hutan jati itu. Ternyata di tengah hutan itu, ada rumah mewah banget, Mas. Gua naruh gelas kopi ke meja, pelan banget. Gua liatin muka istri gua yang keringet dingin itu. Ah, halusinasi kamu itu, Sar. Orang aku tiap hari lewat sana nggak pernah ada rumah. Mana ada orang waras bangun rumah semegah itu di tengah hutan jati yang kering gitu. Udah, jangan kebanyakan nayal. Tapi matanya nggak kedip sama sekali. Dan yang bikin gua merinding, ada beberapa kelopak bunga warna merah darah yang nyelip di rambutnya. Bunga yang baunya persis sama kayak bau tanah kuburan. Besok paginya, Siti balik lagi ke hutan jati itu. Alasan dia masih sama, mau cari jamur liar buat lauk makan kita. Tapi gua tahu, sebenarnya dia cuma penasaran sama rumah mewah yang dia lihat kemarin. Siti jalan makin dalam, melewatin rimbunnya pohon jati yang makin rapat. Dan bener, jalan setapak dengan bunga indah itu muncul lagi. Siti beraniin diri buat jalan sampai ke depan pintu jati besar yang penuh ukiran itu. Belum sempet Siti ngetuk. Pintu itu udah kebuka sendiri. Seorang ibu-ibu sepuh berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi auranya dingin banget. Lagi cari jamur ya, Nduk? Suara ibu itu halus, tapi bikin bulu kuduk Siti berdiri. Masuk dulu. Di dalam banyak jamur yang lebih enak daripada yang ada di tanah itu. Siti diajak masuk. Dia takjub lihat dalamnya rumah itu yang jauh lebih megah dari luar. Tiang-tiangnya tinggi menjulang, tapi suasananya sunyi banget. Pas lagi ngobrol, si ibu itu tiba-tiba natap Siti dalam banget. "Duk,
Rumah ini besar sekali. Saya kewalahan buat bersihinnya sendirian. Saya lihat kamu orangnya rajin. Kamu mau bantu saya di sini? Gajinya cukup buat bikin kamu nggak perlu lagi capek-capek cari jamur di hutan ini. Siti bimbang. Dia pengen banget langsung jawab iya, karena kita emang lagi susah. Tapi dia ingat gua. Bu, saya izin suami saya dulu ya. Besok saya kabari lagi keputusannya. Ibu itu cuma senyum tipis, senyum yang kaku banget. Ya sudah, kamu pulang dulu. Hati-hati di jalan. Saya mau cari orang yang benar-benar serius mau kerja. Kalau kamu terima, besok kamu datang pagi-pagi ke sini. Siti pulang sore itu. Pas sampai rumah, dia langsung duduk di samping gua dan megang tangan gua erat banget. Tangannya kerasa dingin, tapi ada getaran semangat yang gak biasa. Mas, tadi aku beneran masuk rumah megah itu. Ternyata pemiliknya seorang ibu-ibu. Dan dia ramah banget, Mas. Ramah sekali. Sampai-sampai aku langsung dikasih kerjaan sama dia. Siti narik napas panjang. Matanya natap gua dalam-dalam. Katanya rumahnya terlalu besar buat dia urus sendiri. Dia butuh orang yang rajin. Mas, gajinya nggak main-main. Bisa buat kita bayar utang. Bisa buat beli beras yang bagus. Gua nyedot rokok dalam-dalam. Ramah gimana, Ti? Orang waras mana yang bangun istana di tengah hutan jati angker gitu? Lu jangan gampang percaya. Dia nawarin aku kerja, Mas. Katanya dia kewalahan ngurus rumah sebesar itu sendirian. Dia natap aku dalam banget. Kayak udah kenal lama. Dia bilang, saya butuh orang yang rajin seperti kamu. Kamu gak usah khawatir soal upah. Gua lihat mata Siti. Ada ambisi yang campur sama rasa takut di sana. Tapi yang bikin gua diem 1000 bahasa. Siti bilang dia disuruh datang lagi besok pagi-pagi banget. Dia disuruh mulai kerja. Tapi bukan buat beresin ruang tamu. Melainkan buat nerawat ibu dari pemilik rumah itu. Yang katanya dikurung di ruang bawah tanah. Siti terus meyakinkan gua kalau ini jalan keluar buat ekonomi kita yang lagi susah. Sampai akhirnya, dia bilang satu hal yang bikin rokok di tangan gua hampir jatuh. Tapi ada syaratnya, Mas. Si ibu itu bilang, aku boleh bersihin kamar ibunya di bawah tanah. Tapi aku nggak boleh sekali-kali buka tirai jendela di sana. Dan nggak boleh nanya, kenapa bau di ruangan itu lebih mirip bau bangkai daripada bau manusia. Akhirnya, hari ketiga itu datang juga. Siti berangkat pagi-pagi buta, bahkan sebelum matahari benar-benar bangun dari ufuk timur. Gua cuma bisa nganter dia sampai depan pintu kontrakan dengan perasaan yang, entahlah, gua ngerasa kayak ngelepas dia ke mulut harimau. Pas Siti sampai di depan rumah jati itu, si ibu pemilik rumah udah nunggu di teras. Kali ini, dia nggak senyum. Si ibu pemilik rumah cuma berdiri kaku di depan pintu ruang bawah tanah. Wajahnya datar, tatapannya kosong menembus Siti. Kamu datang tepat waktu. Mari, tugas pertama kamu bukan di atas sini, tapi di bawah. Itu kamar ibu saya. Ingat, bersihkan seperlunya. Jangan pernah buka tirai jendela di sana. Biarkan gelap, karena ibu saya nggak suka cahaya. Dan satu lagi, jangan pernah tanya kenapa dia nggak pernah bicara. Siti nelan ludah. Jantungnya berdegup kencang pas pegangan pintu bawah tanah itu kerasa sedingin es. Pas pintu kebuka, bau melati yang tadinya wangi mendadak berubah jadi bau busuk yang nusuk sampai ke ulu hati. Di pojokan ruangan yang gelap total, Siti lihat ada bayangan manusia duduk membelakangi pintu. Rambutnya putih panjang menyapu lantai, dan kulitnya yang kelihatan dari balik daster lusuhnya, kering, kayak kertas tua yang udah sobek-sobek. Permisi, Nek,
Saya mau bersih-bersih sebentar. Suara Siti bergetar. Gak ada jawaban. Cuma suara cakaran halus dari arah tembok jati itu yang makin kedengaran jelas. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dengan jari-jari yang panjang banget neraih pergelangan tangan Siti. Dingin dan keras kayak ranting jati yang udah mati. Siti membeku. Si ibu tua itu pelan-pelan nunjuk ke arah piring seng di atas meja kayu. Isinya bukan makanan manusia. Di atas piring itu, teronggok daging mentah yang masih merah segar. Baunya amis luar biasa. Dan di sela daging itu, ada gumpalan rambut hitam yang masih nempel. Siti mau teriak, tapi suaranya seolah ketahan di tenggorokan. Siti narik tangannya pelan. Jantungnya masih berpacu gila-gilaan. Dia pengen lari, tapi bayangan hutang dan dapur yang gak nebul bikin kakinya seolah terpaku di lantai bawah tanah yang dingin itu. Dia nunduk, gak berani natap balik mata si ibu tua itu. Dengan tangan gemetar, Siti nyelesain tugasnya. Dia nyapu sudut-sudut kamar yang gelap, sambil terus nahan mual tiap kali bau amis daging mentah itu lewat di hidungnya. Pas jam dinding di atas sana bunyi 3 kali. Siti pelan-pelan naik ke atas. Di ambang pintu, si ibu pemilik rumah sudah berdiri tegak. Dia nggak marah. Dia cuma natap Siti dengan senyum yang kaku banget. Seolah kulit wajahnya itu cuma topeng. Tangannya yang pucat nyodorin sebuah amplop coklat yang tebal. Ini upah hari pertama kamu. Kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Ibu saya sepertinya suka sama kamu. Besok datanglah lebih pagi. Ada banyak yang harus kamu pelajari tentang cara merawatnya. Siti nerima amplop itu. Tebal banget. Pas tangannya nyentuh amplopnya, ada rasa hangat yang aneh menjalar ke telapak tangannya. Dan bau melati yang sangat busuk langsung nyengat ke hidungnya. Tapi demi kita, demi bertahan hidup, dia paksa dirinya buat nangguk pelan. Sore itu, Siti pulang dengan langkah gontai. Pas sampai di depan rumah, dia nemuin gua lagi duduk di teras sambil ngelamun. Siti nggak langsung masuk. Dia duduk di samping gua, terus nyodorin amplop coklat itu. Mas, pemiliknya ramah banget. Tapi aku takut. Di bawah tanah itu, ada ibunya yang sakit aneh. Tapi lihat ini mas, dia langsung kasih upah buat hari ini. Gua buka amplop itu pelan. Mata gua terbelalak. Isinya lembaran merah yang masih baru banget. Lebih besar dari hasil gua jadi kuli panggul seminggu. Tapi pas gua pegang, uang itu kerasa lembab. Dan ada bercak merah kental yang nempel di sudutnya. Ti, ini uang beneran? Atau apa? Malam itu, uang merah di atas meja kayu kita seolah-olah punya nyawa sendiri. Gua liatin lembaran itu. Warnanya terlalu merah, terlalu menyala buat ukuran uang baru dari bank. Dan baunya, makin malam bukannya hilang, malah makin amis. Kayak bau darah ayam yang udah kering, tapi disiram parfum melati yang udah busuk. Gua natap Siti. Dia lagi duduk di pinggiran kasur, nunduk terus, sambil nggak berhenti ngeremes jemari tangannya yang tadi dipegang sama si ibu tua di bawah tanah itu. Ti, ini uangnya aneh. Kamu yakin mau balik lagi besok? Mas, kita butuh uangnya. Cicilan motor udah nunggak 2 bulan. Beras di karung tinggal segenggam. Ibu pemilik rumah itu ramah, mas. Dia cuma bilang ibunya sakit aja. Mungkin itu sebabnya kamarnya bau obat-obatan lama. Gua diam. Gua tahu Siti bohong. Gua lihat di pergelangan tangannya. Ada bekas merah samar yang bentuknya kayak cengkeraman tangan. Tapi
tapi jari-jarinya panjang-panjang banget, melingkar hampir muter di lengannya. Mau gua tanya, tapi lidah gua mendadak keluh. Kayak ada rasa pahit yang muncul dari pangkal tenggorokan. Pas tengah malam, pas gua hampir terlelap, gua dengar suara srek-srek dari arah ruang tamu. Pelan banget, kayak ada sesuatu yang lagi geser-geser kertas di atas meja. Gua bangun pelan-pelan, jalan jinjit tanpa alas kaki. Di bawah cahaya lampu minyak yang sisa dikit, gua lihat amplop coklat itu udah kebuka sendiri. Uang-uang itu nggak ada yang pindah tempat. Tapi di atas tumpukan lembaran 100 ribuan itu, ada segumpal rambut hitam panjang yang basah. Lilitannya kenceng banget di salah satu uang itu. Pas gua mau ambil, rambut itu gerak sendiri, masuk ke sela-sela meja kayu jati kita, dan hilang gitu aja. Pagi itu, matahari seolah segan buat muncul di atas hutan jati. Siti bangun lebih awal. Matanya sembab karena semalaman gak bisa merem gara-gara bau amis yang gak kunjung hilang. Pas dia buka pintu depan mau nyapu, Siti mendadak kaku. Tepat di keset kaki kita, ada piring tanah liat kecil. Di atasnya, ada kembang 7 rupa yang masih seger banget. Tapi baunya bukan bau wangi kembang, tapi bau amis darah yang masih hangat. Dan yang bikin Siti hampir pingsan, ada foto gua yang dipotong dari ijazah lama. Kedua matanya udah bolong ditusuk lidi jati yang tajam. Siti gemeteran. Dia pengen teriak manggil gua, tapi dia lihat ke arah dapur. Karung beras kita udah benar-benar kosong. Dengan tangan gemetar, dia bungkus sajen itu pakai kain daster bekas. Terus dia buang jauh ke semak-semak. Dia nggak mau gua tahu. Dia nggak mau gua ngelarang dia balik ke rumah mewah itu. Siti balik ke rumah itu. Kali ini, si ibu pemilik rumah nunggu di depan tangga bawah tanah sambil megang baskom kuningan yang besar. Air di dalamnya berwarna merah pekat. Pekat banget, sampai Siti nggak bisa lihat dasarnya. Hari ini, ibu saya harus mandi. Mandikan dia dengan air ini. Jangan biarkan setetes pun tumpah ke lantai. Dan satu lagi, jangan terkejut kalau kulitnya terasa sedikit berbeda. Siti masuk ke kamar itu sendirian. Pas dia buka daster si ibu tua yang duduk membelakangi pintu, Siti langsung menutup mulutnya supaya nggak muntah. Kulit punggung si ibu tua itu bukan kulit manusia. Keras, berukir, dan bersisik kayak kayu jati kuno yang mulai retak-retak. Dan dari celah retakan kulit itu, keluar cairan bening yang baunya persis sama kayak bau uang merah yang dia bawa pulang semalam. Tangan Siti gemetar pas dia meres kain basah yang warnanya merah pekat itu. Dia mulai nyentuh punggung si ibu tua yang kerasnya kayak ukiran kayu jati kuno. Pas kain itu nyentuh kulitnya, terdengar suara mendesis, kayak air dingin yang disiram ke arang panas. Siti makin merinding. Dia terus musap kulit yang bersisik itu pelan-pelan. Tapi tiba-tiba, kepala si ibu tua itu muter pelan. Pelan banget sampai kedengeran suara tulang leher yang berderak. Dimas, matanya bagus ya. Terang benderang, kayak lampu yang mau mati. Siti langsung lemes. Jantungnya seolah berhenti berdetak.
Dia nggak pernah nyebut nama suaminya di rumah ini. Dia nggak pernah bawa foto suaminya masuk ke sini. Kenapa? Kenapa makhluk ini bisa tahu nama suaminya? Siti mau lari, tapi kakinya seolah kesedot ke dalam lantai bawah tanah yang makin lembab. Karena panik, Siti salah arah jalan. Dia malah masuk ke lorong kecil yang ketutup tirai bludru hitam di pojokan ruangan. Di sana, dia lihat ada lubang kecil di dinding jati yang tembus ke ruangan sebelah. Siti ngintip, matanya terbelalak. Di ruangan sebelah, ada tumpukan baju-baju bekas yang rapi banget. Ada seragam sekolah, ada jaket ojol yang dekil, dan ada tas plastik yang Siti kenal banget. Itu tas milik Pak Salim, orang desa sebelah yang hilang 2 minggu lalu pas pamit mau cari jamur di hutan ini. Bau di ruangan itu persis bau bangkai yang udah mengering. Siti lari pulang sekuat tenaga. Dia keluar dari rumah itu lewat pintu samping dekat lorong tadi. Tapi pas dia sampai di rumah, dia lihat gua lagi nunduk di lantai sambil megangin kedua mata gua. Mas Dimas kenapa? Panas, Ti. Mata gua kayak disundut rokok. Perih banget. Kayak ada lidi yang nusuk-nusuk ke dalam kornea gua. Gua nggak tahan lagi. Malam itu juga, dengan mata yang merah dan bengkak, gua mutusin buat nemuin Mbah Karso, sesepuh desa yang paling tua. Gua harus tahu, siapa sebenarnya pemilik rumah mewah di tengah hutan jati itu, sebelum mata gua benar-benar buta. Malam itu, rumah kita kerasa makin pengap. Gua rebahan di depan kayu, sambil nutupin mata pakai kain basah. Tapi rasa panasnya nggak hilang-hilang. Kayak ada lidi jati yang ditusuk pelan-pelan ke dalam kornea mata gua. Ti, ini bukan sakit biasa. Mata gua rasanya kayak mau meledak. Sabar, Mas Dimas. Sabar. Aku coba kompres lagi ya. Siti ngomong sambil nangis sesenggukan. Dia nggak berani cerita kalau dia lihat foto gua, foto Dimas, udah bolong di sajen tadi pagi. Dia nggak mau gua makin panik. Siti natap gua dengan rasa bersalah yang luar biasa. Dia mikir, apa ini gara-gara uang merah itu? Apa ini gara-gara dia mandiin si ibu tua di bawah tanah? Siti akhirnya nekat. Pas gua mulai ngeracau kesakitan, dia diam-diam keluar rumah. Lari nembus kegelapan hutan jati buat balik ke rumah mewah itu. Di ruang tamu yang megah itu, si ibu pemilik rumah udah duduk tenang di kursi goyangnya. Dia nggak kaget lihat Siti datang malam-malam dengan muka berantakan. Dia malah senyum. Senyum yang bikin Siti ngerasa nyawanya baru aja dicabut setengah. Suami kamu, Dimas, sedang kesakitan ya? Kasihan sekali. Lidi jati itu gak akan berhenti nusuk sampai dia benar-benar buta. Tapi, saya punya obatnya. Si ibu itu ngeluarin botol kecil dari balik kebayanya. Isinya cairan bening yang kental. Baunya persis sama kayak cairan yang keluar dari celah kulit jati si ibu tua di bawah tanah. Teteskan ini ke mata Dimas. Besok dia akan sembuh total. Tapi sebagai gantinya, besok pagi, kamu nggak boleh cuma mandiin ibu saya. Kamu harus memotong kuku-kuku kakinya yang sudah mulai tumbuh ke dalam daging. Ingat, kalau jarinya berdarah, kamu harus menjilat darah itu sampai bersih. Bagaimana, Siti? Demi Dimas, atau demi uang merah ini?
Siti sampai di rumah dengan keringat dingin yang banjir di sekujur tubuhnya. Nafasnya masih putus-putus gara-gara lari nembus gelapnya hutan jati tadi. Di tangannya, dia genggam botol obat itu kuat-kuat, seolah-olah itu satu-satunya nyawa yang tersisa buat gua. Mas? Mas Dimas? Tahan ya. Ini obatnya udah dapet. Suara Siti gemeteran pas dia buka paksa perban di mata gua. Cairan bening itu dia tetesin pelan-pelan. Rasanya, ya Allah, rasanya kayak mata gua disiram lelehan timah panas. Perihnya sampai ke ulu hati. Gua diem. Gua nggak sanggup teriak lagi. Tapi pas rasa panas itu perlahan hilang, gua buka mata pelan-pelan. Pandangan gua jernih, bahkan terlalu jernih buat ukuran tengah malam. Tapi pas gua nengok ke samping Siti, jantung gua seolah berhenti berdetak. Tepat di samping Siti yang lagi nangis sesenggukan, ada sesosok lelaki tinggi besar berdiri tegak. Dia pakai jas hitam kuno yang rapi banget, tapi mukanya pucat, sepucat kertas tua yang udah lapuk. Dia cuma diem. Matanya yang gak pernah kedip itu natap gua tajam. Dingin. Seolah-olah dia lagi nungguin sesuatu keluar dari biji mata gua. Gua mau nanya ke Siti. Siapa orang itu? Tapi pas gua mau manggil Siti, lelaki misterius itu naruh telunjuknya di depan bibirnya yang biru pucat. Dia nyuruh gua diem. Seolah-olah dia ngasih kode kalau kesembuhan mata gua ini ada harganya. Gimana mas? Udah bisa lihat aku? Siti megang pipi gua. Dia nggak sadar kalau di belakangnya, tangan besar lelaki itu lagi melayang pelan di atas kepalanya. Kayak mau nyekik, tapi cuma diem di situ. Malam itu, tepat jam 12 malam. Mata gua yang baru aja sembuh mendadak perih lagi. Tapi bukan perih karena sakit, melainkan perih karena udara di dalam kamar mendadak jadi dingin banget. Gua lihat Siti udah tidur pules di samping gua. Nafasnya teratur. Tapi mata gua nggak bisa merem. Tiba-tiba, di atas kepala gua, terdengar suara langkah sepatu pantofel yang berat. Langkahnya mantap, kayak ada orang yang lagi mondar-mandir di atas genteng rumah kita. Gua diem. Jantung gua deg-degan parah. Siapa itu? Bisik gua pelan. Gua beraniin diri buat bangun. Gua buka jendela kamar pelan-pelan. Angin hutan jati langsung masuk nembus pori-pori kulit gua. Gua dongakin kepala ke atas. Dan di sana, di dahan pohon jati yang paling besar di depan rumah, sesosok lelaki tinggi besar itu lagi duduk tenang. Dia pakai jas hitam yang rapi, tangannya megang tongkat, dan dia cuma natap gua tanpa sepatah kata pun. Gua mau teriak, tapi suara gua hilang di tenggorokan. Lelaki itu, dia cuma nunjuk ke arah Siti yang lagi tidur. Terus dia nunjuk ke arah hutan jati. Seolah-olah dia mau bilang, "Istri kamu sekarang milik saya." Gua langsung tutup jendela itu rapat-rapat. Gua kunci semua pintu. Gua ganjel pakai kayu. Tapi pas gua balik ke tempat tidur, gua lihat di bantal Siti ada selembar daun jati yang kering.
warnanya hitam pekat. Dan di atas daun itu, ada noda darah yang masih basah. Mas Dimas, kenapa belum tidur? Siti bangun sambil mucek matanya. Pas dia nengok ke gua, dia langsung jerit. Mas, mata kamu, kenapa keluar air mata darah? Pagi itu, sinar matahari yang masuk lewat celah ventilasi kerasa hambar. Gua bangun dengan kepala yang beratnya kayak dipukul martil. Gua raba spray. Dingin. Siti udah nggak ada di samping gua. Siti? Panggil gua parau. Nggak ada jawaban. Cuma suara air mendidih dari arah dapur. Gua turun dari ranjang. Kaki telanjang gua nyentuh ubin yang rasanya anyep banget. Tapi pas gua jalan ke arah ruang tamu, langkah gua berhenti mendadak. Di atas lantai semen yang tadinya bersih, gua lihat ada jejak-jejak sepatu pantofel yang besar. Berlumur lumpur hitam pekat. Dan baunya, ya Allah, baunya amis. Persis kayak bau bangkai tikus yang udah membusuk berhari-hari. Gua perhatiin jejak itu satu-satu. Jejaknya muncul dari tembok pojokan. Terus jalan, muterin kursi kayu jati tempat gua biasa duduk. Dan berakhir tepat di depan pintu kamar gua. Semua pintu dan jendela masih terkunci rapat dari dalam. Nggak ada bekas congkelan sama sekali. Pertanyaannya, siapa yang semalam berdiri di depan pintu kamar gua pas gua lagi tidur? Mas, kok udah bangun? Sini sarapan dulu. Suara Siti manggil dari dapur. Gua buru-buru hapus jejak lumpur itu pakai kaki. Gua nggak mau Siti ketakutan. Tapi pas gua masuk ke dapur, gua lihat Siti lagi berdiri membelakangi gua. Dia lagi ngadu kopi. Tapi gerakannya kaku banget. Kayak robot kayu yang lagi diputar kuncinya. Gua lihat leher Siti. Di sana ada bekas memar biru keunguan. Bentuknya persis kayak bekas cengkeraman tangan yang besar. Leher kamu kenapa? Tanya gua pelan. Siti nengok. Dia senyum kaku banget. Nggak apa-apa, Mas. Cuma salah tidur mungkin. Dia bohong. Gua tahu dia bohong. Karena pas dia senyum, gua dengar suara dari dalam tulang lehernya. Kayak suara kayu yang mau patah. Pas jam menunjukkan angka 7, Siti pamit berangkat kerja lagi. Gua nggak bisa diem aja. Gua ambil parang di gudang. Gua selipin di pinggang. Hari ini, gua bakal ikutin Siti ke hutan itu. Gua harus tahu, makhluk macam apa yang sebenarnya lagi minjem nyawa istri gua. Gua ngerangkat pelan, masuk ke balik tumpukan kayu bekas di pojok ruangan dalam rumah itu. Dari celah papan yang renggang, gua lihat Siti berdiri kaku di depan sesosok pria tinggi besar. Tuan besar. Di situ juga ada si ibu. Dia lagi sibuk naduk sesuatu di atas meja kayu yang udah hitam keropos. Gua lihat Siti. Matanya kosong. Dia cuma berdiri diem kayak robot kayu di samping meja. Di depan gua, ada piring porselen retak berisi gumpalan daging merah yang masih berdarah dan mengepulkan uap panas. Baunya, ya Allah, baunya amis bener-bener kayak bangkai tikus yang udah membusuk. Ibu, sepertinya ada tikus got yang masuk ke rumah kita. Suara tuan besar berat banget, kayak suara kayu yang kegesek. Matanya yang merah, tiba-tiba melirik tepat ke arah celah tempat gua ngumpet. Gua nahan napas. Jantung gua rasanya mau lompat keluar. Keluar kamu tikus kecil, atau saya bakar tumpukan kayu itu sekarang juga. Bentak dia, sampai seisi ruangan bergetar. Gua nggak punya pilihan. Dengan tangan gemeteran, gua keluar dari balik papan.
Debu-debu nempel di baju gua yang penuh keringat dingin. Si ibu langsung nyengkerap bahu gua. Tenaganya nggak masuk akal. Gua dipaksa duduk di kursi kayu tepat di hadapan tuan besar. Siti melangkah berat mendekat ke meja makan kayu yang permukaannya sudah kasar dan hitam. Di sana, suaminya, Dimas, cuma bisa diam 1000 bahasa. Matanya kosong, kayak orang yang jiwanya baru aja dicabut paksa. Di ujung meja, tuan besar duduk tegak. Bayangannya yang tinggi menjulang di dinding kayu, bergerak-gerak mengikuti nyala lampu petromak yang mendesis pelan di atas meja. Gua bisa ngerasain keringat dingin Siti netes dari pelipisnya. Bau tumisan tadi sekarang berubah jadi bau daging yang hangus. Si ibu mendekat, bawa piring porselen retak berisi gumpalan daging berwarna merah gelap yang masih mengepulkan uap panas. Makan, Dimas. Ini bagian terbaik dari hasil buruan suami saya hari ini. Ucap si ibu sambil tersenyum simpul, tapi matanya tetap dingin. Tangan Mas Dimas gemetar. Pelan-pelan dia ambil sendok itu. Siti tahu, kalau daging itu masuk ke mulut suaminya, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Mas, jangan. Pekik Siti dalam hati, tapi lidahnya keluh. Tuan besar tiba-tiba menoleh. Matanya yang tajam mengunci pandangan Siti. Kenapa, Siti? Kamu nggak mau suamimu tahu apa sebenarnya pekerjaanmu di bawah tanah tadi? Dia sudah bercerita banyak tentang betapa rajinnya kamu memberi makan di bawah sana. Kalimat itu keluar pelan dari mulut tuan besar, tapi rasanya kayak petir yang menyambar telinga Siti. Rahasia itu, rahasia berdarah yang Siti simpan rapat-rapat, sekarang tergantung di ujung lidah sang pemilik rumah. Mas Dimas menatap Siti dengan tatapan bingung sekaligus takut. Tiba-tiba lampu petromak itu redup. Apinya mengecil karena kehabisan minyak, atau mungkin ada sesuatu yang meniupnya dari kegelapan. Ruangan itu seketika remang-remang, hanya menyisakan bara api di tungku dapur. Di tengah kegelapan itu, Siti ngerasain tangan yang kasar dan sedingin es nyengkeram lengannya kencang banget. Di, ayo pergi, sekarang. Suara suaminya bergetar hebat di samping telinganya. Tapi pas Siti mau berdiri, dia dengar suara gesekan kursi kayu di lantai. Tuan besar sudah berdiri di depan pintu keluar, menghalangi satu-satunya jalan mereka menuju kegelapan hutan. Kegelapan di dalam rumah kayu itu rasanya kayak cairan hitam yang kental, nyumbat paru-paru Siti. Sunyi banget, cuma dengar detak jantung Siti yang udah kayak genderang perang. Mas Dimas nahan napas di sampingnya. Cengkeraman tangannya di lengan Siti makin keras, gemetar hebat. Bunyi korek api kayu digesek kedengeran nyaring banget di tengah keheningan. Cahaya oranye kecil muncul tepat di depan muka Siti. Tapi itu bukan muka manusia biasa lagi. Di balik api yang goyang-goyang itu, wajah tuan besar pucat pasi kayak mayat yang udah kerendam air berhari-hari. Matanya benar-benar putih semua. Gak ada hitam-hitamnya. Natap lurus ke arah Siti tanpa kedip. Kenapa buru-buru, Siti? Jamuan ini baru aja dimulai. Bau napas tuan besar busuk banget. Bau bangkai yang udah membusuk di dalam tanah. Siti mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan yang kering kerontang. Tiba-tiba suara tawa melengking pecah dari arah dapur yang gelap. Itu suara si ibu. Suara tawanya bukan kayak orang bahagia, tapi kayak suara gesekan pisau di atas piring kaca. Siti noleh ke belakang. Di tengah remang bara tungku, dia lihat bayangan si ibu berdiri tegak. Di tangan kanannya, ada pisau daging besar yang permukaannya berkilat kena sisa api. Kamu mau bawa daging segar ini kemana, Siti? Si ibu melangkah pelan. Bunyi kakinya nyeret di lantai kayu yang rapuh. Mas Dimas makin panik. Dia narik Siti mundur.
Tapi jalan keluar di depan udah dikunci sama tubuh tinggi kurus tuan besar yang kayak tiang gantungan. Satu-satunya lubang yang terbuka, cuma pintu kayu kecil yang menuju ke bawah. Ke gudang bawah tanah, tempat rahasia Siti disimpan. "Mas, ke bawah, cepet!" bisik Siti sambil narik paksa tangan suaminya. Mereka lari nabrak kegelapan, masuk ke tangga kayu yang licin, dan bau amis darahnya makin nusuk hidung. Gua bisa ngerasain tangan Siti yang licin karena keringat dingin. Di belakang mereka, suara tawa si ibu makin dekat, bercampur sama suara langkah berat tuan besar yang lambat tapi pasti. Siti tahu, masuk ke bawah sana sama aja masuk ke mulut singa. Tapi kalau tetap di atas, mereka bakal jadi buruan malam ini juga. Siti nekat nyalain sisa korek api di tangannya. Cahaya kecil itu nyinarin pemandangan yang bikin jantung Dimas seolah berhenti detak. Di sudut ruangan, tumpukan tulang manusia yang udah bersih, putih mengkilap kayak abis dikerok pakai pisau tajam. Ada sisa-sisa jaket ojol yang robek, penuh bercak hitam yang udah mengering. Siti cuma bisa nunduk. Dia nggak berani lihat mata suaminya yang sekarang natap dia dengan penuh kengerian. Dimas merasa lemas. Dia hampir jatuh kalau nggak ditangkap sama Siti. Tapi di saat itu juga, suara langkah kaki berat kedengeran dari atas kepala mereka. Pintu kayu di atas dibanting kencang banget. Suara gerendel besi digeser kedengeran jelas. Mereka dikunci dari luar. "Makan yang banyak. Jangan sisain 1 inci pun kulitnya." Suara tuan besar yang di atas, suami si ibu, kedengeran datar, tapi penuh ancaman. Korek api di tangan Siti mati. Kegelapan total langsung melahap mereka. Di tengah kegelapan itu, ribuan suara bisikan mulai muncul dari dinding-dinding tanah. Suara tangisan orang-orang yang udah mati di sini berbaur sama suara kuku-kuku tajam makhluk di dalam sel yang mulai gores besi. Nyari celah buat keluar dan nangkep mereka berdua. Ini semua ulah kamu." Suara Dimas parau, bergetar hebat. Dia mundur selangkah, tapi punggungnya nabrak jeruji besi yang dingin di belakangnya. Dari dalam kegelapan sel itu, muncul sepasang mata merah yang besar. Tuan besar yang sebenarnya. Makhluk itu pelan-pelan majuin mukanya ke jeruji. Nyium aroma daging segar dari tubuh Dimas yang mandi keringat dingin. Lidahnya yang panjang dan hitam keluar, ngejilat jeruji besi itu dengan suara yang bikin merinding. Gua bisa ngerasain napas Siti yang makin pendek. Dia kejebak di antara suaminya yang ketakutan dan makhluk haus darah yang selama ini dia kasih makan. Di hutan ini, gak ada yang bakal dengar teriakan mereka. Cuma pohon-pohon tua itu yang bakal jadi saksi bisu gimana mereka bakal dicabik-cabik di dalam lubang kematian ini. Kegelapan di bawah tanah itu rasanya makin pekat. Kayak ada ribuan semut yang ngerayap di kulit Siti. Mas Dimas masih gemetar hebat di pojokan. Napasnya putus-putus kayak orang asma. Tapi tiba-tiba, suara geraman makhluk di balik jeruji itu hilang. Diganti sama suara yang bikin bulu kuduk Siti berdiri tegak sampai ke ubun-ubun. "Ibu, lapar. Ibu, tolong buka." Suaranya kecil, halus, kayak suara anak umur 5 tahun yang lagi nangis sesenggukan. Siti mematung. Dia nyalain korek api terakhirnya dengan tangan yang tremor parah. Cahaya kuning kecil itu nyinarin sosok makhluk hitam tinggi tadi. Tapi sekarang, wajahnya yang hancur itu natap Siti dengan tatapan memelas yang aneh.
perselenya, Ibu. Nanti aku bantu lawan Bapak yang di atas. Makhluk itu nunjuk ke lehernya yang busuk. Di sana, kegantung sebuah kunci kuningan yang udah karatan, diikat pakai tali dari rambut manusia yang dijalin kasar. Siti tahu, itu kunci pintu kayu di atas yang tadi digembok sama si bapak. Kalau dia mau keluar hidup-hidup sama suaminya, dia harus ngambil kunci itu. Siti nelan ludah yang rasanya pahit banget. Dia pelan-pelan majuin tangannya ke sela-sela jeruji besi yang dingin dan berlendir. Bau amis dari tubuh makhluk itu langsung nyengat hidung. Bau daging busuk yang dicampur sama tanah kuburan. Dimas cuma bisa liatin dengan mata melotot. Dia mau ngelarang, tapi suaranya nggak keluar. Cuma bunyi, dari tenggorokannya yang kering. Ujung jari Siti nyentuh kunci kuningan itu. Dingin banget, kayak nyentuh balok es di tengah malam. Pas Siti mau narik kunci itu, makhluk di dalam sel tiba-tiba nyenyir lebar banget sampai ke telinga. Nunjukin barisan gigi yang hitam dan runcing. Pintunya dibuka ya, Ibu? Janji ya? Suara anak kecil itu berubah jadi berat lagi. Bikin jantung Siti serasa mau copot. Gua bisa ngerasain keringat Siti netes di atas tangan makhluk itu. Sekali tarik, kunci itu lepas. Tapi di saat yang sama, Siti dengar suara langkah kaki lari di atas mereka. Disusul suara golok yang diasah di batu asahan tepat di balik pintu kayu. Si bapak sama si ibu udah nunggu di atas. Siap buat nyembelih siapapun yang berani keluar dari lubang itu. Siti baru aja mau narik kunci kuningan itu dari leher si makhluk. Tapi tangan Dimas tiba-tiba nahan pergelangan tangannya. Ti, jangan. Kita nggak tahu apa yang bakal lepas kalau jeruji ini kebuka. Bisik Dimas gemetar. Matanya natap Siti penuh kekhawatiran. Dia perlahan ngeraih kunci itu dengan hati-hati. Ngerasain dinginnya logam karatan itu di telapak tangannya yang basah karena keringat dingin. Dimas narik Siti mundur, menjauh dari hawa busuk sel itu. Dia lari ke arah tangga kayu, netuk pintu atas pelan-pelan, supaya nggak kedengeran kayak pemberontakan. Pak, Ibu, saya pegang kuncinya. Tolong buka pintunya. Kami cuma mau pulang. Kami nggak bakal lapor siapapun. Suara Dimas parau, penuh harap yang tipis banget. Dia selipin kunci itu ke sela bawah pintu sebagai tanda bukti kalau mereka mau kooperatif. Siti cuma bisa dengar detak jantungnya sendiri yang udah kayak dipacu mesin. Sunyi, gak ada jawaban dari atas. Sampai akhirnya, suara gesekan kayu kedengeran. Kunci itu ditarik dari balik pintu. Serat, disusul suara ketawa kecil si ibu yang kedengarannya jauh lebih ngeri daripada teriakan makhluk di bawah. Kunci yang bagus, Dimas. Tapi pintu ini nggak butuh kunci buat ditutup selamanya. Suara gembok dari luar malah ditambahin satu lagi. Harapan Dimas hancur berkeping-keping pas dia sadar kalau kunci itu adalah satu-satunya alat tukar yang mereka punya. Dan sekarang, mereka benar-benar nggak punya apa-apa lagi di tengah kegelapan ini. Bau anyir dari sel di belakang mereka makin nusuk. Makhluk itu mulai ngerasa makanannya baru aja diserahin secara cuma-cuma. Besi jeruji itu bergetar hebat. Makhluk di dalam sel itu murka karena kuncinya dikasih ke orang lain. Siti lihat bayangan makhluk itu mulai membesar di dinding tanah. Tangannya yang panjang mulai nyelip di sela besi. Nyari celah buat nyambar kaki Dimas yang lagi lemes di bawah tangga. Ti, lari ke belakang. Cari apa aja buat nahan pintu selnya. Teriak Dimas sambil nendang-nendang udara. Nyoba ngejauh dari kuku tajam yang mulai nyentuh ujung sandalnya. Gua bisa ngerasain keputusasaan yang nyesek di dada Dimas. Dia mau ngelindungin istrinya, tapi keputusannya justru bikin mereka kejepit di antara dua iblis. Di rumah ini,
Kebaikan hati atau logika manusia biasa nggak berlaku. Dan sekarang, mereka benar-benar cuma punya satu sama lain, sebelum makhluk itu benar-benar ngerobek jeruji besinya. Kegelapan di bawah tanah itu rasanya makin pekat. Kayak ada ribuan semut yang ngerayap di kulit Siti. Mas Dimas masih gemetar hebat di pojokan. Napasnya putus-putus kayak orang asma. Tapi tiba-tiba, suara geraman makhluk di balik jeruji itu hilang. Diganti sama suara yang bikin bulu kuduk Siti berdiri tegak sampai ke ubun-ubun. Ibu, lapar. Ibu, tolong buka. Suaranya kecil, halus, kayak suara anak umur 5 tahun yang lagi nangis sesenggukan. Siti mematung. Dia nyalain korek api terakhirnya dengan tangan yang tremor parah. Cahaya kuning kecil itu nyinarin sosok makhluk hitam tinggi tadi. Tapi sekarang, wajahnya yang hancur itu natap Siti dengan tatapan memelas yang aneh. Siti nggak nunggu perintah kedua kali. Dia merangkak di atas tanah yang lembab. Jemarinya nyakar-nyakar tumpukan tulang yang tajam sampai kukunya perih. Pas di balik tumpukan tengkorak yang udah pecah, tangan Siti nyentuh gagang kayu yang kasar dan dingin. Sebuah kapak tua yang udah karatan, tapi matanya masih kelihatan haus darah. "Mas, tahan jerujinya!" teriak Siti sambil lari nerjang kegelapan. Siti hantamin gagang kapak itu ke sela-sela pintu sel yang mulai mangap ditarik makhluk di dalamnya. Besi ketemu kayu, bunyinya nyaring banget di ruangan sempit itu. Makhluk itu ngerem kenceng, tangannya yang hitam legam nyoba nangkep leher Siti. Tapi Siti lebih cepat nahan pintu itu pakai seluruh berat badannya. Dimas ngebantu istrinya. Bahu mereka beradu, nyoba nahan gempuran dari dalam sel yang makin liar. Tapi di tengah perjuangan itu, pintu kayu di atas kepala mereka terbuka sedikit. Cahaya kuning dari lampu petromaksi ibu nyelip masuk, nyinarin wajah Siti dan Dimas yang penuh keringat dan debu tanah. Sebilah pisau dapur yang mengkilap jatuh tepat di depan kaki Dimas. "Satu dari kalian harus mati kalau mau pintu ini dibuka selamanya." Suara si ibu berbisik dari celah pintu atas. Halus, tapi tajam kayak silet. "Pilih, suamimu yang gak berguna, atau kamu yang penuh rahasia." Dimas natap pisau itu, terus natap Siti. Tangannya gemetar hebat, antara mau ambil pisau itu, atau tetap nahan jeruji sel yang makin mau jebol. Makhluk itu perlahan mundur ke sudut sel yang paling gelap. Terus dia nunjuk ke arah dinding tanah di pojok gudang yang kelihatan mulai retak dan rapuh karena rembesan air hujan. Makhluk itu kayak ngasih kode kalau di sana ada jalan keluar. Tapi harganya adalah salah satu dari mereka harus tetap di sini buat jadi santapan dia. Gua bisa ngerasain dilema yang ngebakar otak Siti. Di depan mata ada pisau buat bunuh diri, atau bunuh suaminya demi pintu atas terbuka. Tapi di pojok sana, ada harapan jalan keluar yang ditunjuk sama iblis itu sendiri. Pilihannya makin sempit. Di bawah sini, cinta bukan lagi soal janji setia, tapi soal siapa yang paling cepat tega buat bertahan hidup. Siti nggak punya waktu buat mikir lagi. Pas moncong senapan si bapak hampir nyentuh jidat Dimas, Siti nendang gagang kapak yang nahan pintu sel itu sekuat tenaga. Kayu itu patah, dan pintu besi itu langsung kebanting lebar. Makhluk hitam itu melesat keluar kayak bayangan setan. Langsung nerjang punggung si bapak sampai senapannya terlepas dari tangan. "Ah, sialan kamu Siti!" teriak si bapak sambil guling-guling di tanah. Nyoba nahan cengkeraman kuku makhluk itu di lehernya. Dimas yang udah pucet karena habis darah,
tiba-tiba dapat tenaga terakhir. Dia ngerayap cepat, narik kedua kaki si bapak sampai jatuh tersungkur. Di saat itu juga, tangan si bapak yang panik gak sengaja narik pelatuk senapan yang jatuh di sampingnya. Pelurunya gak kena siapapun, tapi nembus tumpukan mayat di balik dinding yang tadi Siti hancurin. Gas amonia yang kejebak di balik tumpukan mayat itu meledak kena percikan api dari senapan. Api biru kehijauan langsung nyambar seluruh ruangan bawah tanah itu. Bau daging terbakar dan bau kimia yang nusuk paru-paru langsung memenuhi lubang sempit itu. Siti terlempar ke pojokan. Matanya perih kena asap hitam yang pekat. Di tengah kobaran api yang makin gila, Siti lihat sesosok bayangan jalan pelan dari arah tangga. Itu si ibu. Dia jalan tenang banget di antara jilatan api, menteng pisau daging yang tadi dia pakai di dapur. Tapi bukannya nolongin suaminya yang lagi digulung makhluk hitam itu. Si ibu malah nusuk punggung si bapak berkali-kali, sampai suaminya itu diam kaku. Berisik banget sih, Pak. Mending kamu jadi makanannya aja, biar ritual ini selesai. Bisik si ibu dengan nada yang dingin banget, tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Dia terus noleh ke arah Siti dan Dimas yang kejebak di kepungan api. Siti, sekarang kamu bebas pilih. Mau mati kebakar bareng suamimu, atau ikut saya keluar dari sini dan jadi penerus saya di dapur. Gua bisa ngerasain panasnya api yang mulai ngebakar ujung baju Siti. Di satu sisi, ada suaminya yang makin lemes karena luka dan asap. Di sisi lain, ada tawaran iblis dari si ibu yang baru aja ngebunuh suaminya sendiri. Di rumah ini, kegilaan gak ada ujungnya. Siti harus mutusin, apa dia mau tetap jadi manusia yang kalah, atau jadi monster yang menang. Siti tersungkur di atas tanah hutan yang basah. Napasnya memburu, kayak orang yang baru aja keluar dari air. Di belakangnya, suara ledakan kedua tadi meruntuhin seluruh pondasi rumah kayu itu. Asap hitam membubung tinggi ke langit, nutupin cahaya bulan yang pucat. Siti nengok ke belakang dengan air mata yang terus ngalir. Rumah itu udah rata sama tanah. Tinggal sisa-sisa kayu yang membara di tengah kegelapan. Mas Dimas. Siti manggil nama suaminya pelan banget, berharap ada keajaiban. Tapi pas dia mau berdiri, bulu kuduknya berdiri tegak sampai ke ubun-ubun. Suara langkah kaki di atas daun kering kedengeran tepat di belakangnya. Dan tiba-tiba, suara bisikan halus yang sangat Siti kenal mampir di telinga kanannya. Siti, kamu nggak bisa pergi tanpa bawa resep saya. Itu suara si ibu. Suaranya dingin, seolah dia nggak baru aja kebakar di bawah. Siti lari sekuat tenaga, nembus semak belukar yang tajam. Nggak peduli kulitnya makin robek. Sampai akhirnya, dia sampai di pinggir jalan setapak yang gelap gulita. Di sana, dia lihat motor suaminya milik Dimas terparkir rapi. Seolah-olah suaminya cuma lagi mampir sebentar. Siti ngeraba jok motor itu dengan tangan gemetar. Dan di sela-sela tangki, dia nemuin selembar kertas kusam yang udah kena bercak darah kering. Siti buka kertas itu pakai sisa tenaga terakhirnya. Itu surat dari Dimas. Surat yang ditulis sehari sebelum mereka berangkat ke rumah ini. Ti, gue tahu apa yang lu lakuin di gudang bawah tanah itu. Gue sengaja ikut karena gue mau gantiin posisi lu jadi tumbal. Biar lu dan anak kita bebas dari perjanjian berdarah ini. Siti ambruk. Ternyata selama ini Dimas tahu segalanya. Dia bukan kejebak, tapi dia emang milih buat mati gantiin istrinya. Siti makin gila. Dia lari terus, nembus kabut hutan yang makin rimbun. Sampai akhirnya, dia sampai di sebuah gundukan tanah tua yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di sana, ada sebuah batu nisan yang udah lumutan. Tapi pas Siti ngusap lumutnya,
Jantungnya seolah berhenti detak. Di sana, tertempel foto Siti yang masih muda, lengkap dengan nama dan tanggal kematiannya. Tanggal hari ini, 10 tahun yang lalu. Gua bisa ngerasain dinginnya kenyataan yang nampar muka Siti. Ternyata, selama ini, dia bukan pelayan di rumah itu. Dia adalah bagian dari hantu-hantu yang terjebak di hutan ini. Dimas yang manusia asli, baru aja nyerahin nyawanya buat makhluk yang sebenarnya udah lama mati. Di hutan ini, kebenaran itu lebih tajam dari pisau si ibu. Dan sekarang, Siti harus mutusin, apa dia bakal tetap lari, atau balik ke arang rumah itu, buat jemput jiwanya yang sebenarnya udah lama kebakar. Siti lari nembus kabut yang makin dingin. Kakinya nggak ngerasa sakit lagi pas minjek duri-duri hutan yang tajam. Di depan sana, di bawah pohon beringin besar yang akarnya kayak urat raksasa, dia lihat sesosok kecil yang sangat dia kenal. Sari. Anak perempuannya duduk sendirian, meluk boneka lusuh yang tadi Siti kasih sebelum mereka berangkat. "Sari, anakku!" teriak Siti sambil lari mau meluk buah hatinya itu. Siti ngerengkuh badan kecil itu dengan seluruh tenaganya. Tapi tangannya cuma nembus udara dingin yang kosong. Sari nggak bergeming. Anak itu cuma nunduk. Matanya sembab karena kelamaan nangis di tengah gelapnya hutan. Ibu, Bapak, kemana? Gumam Sari kecil. Suaranya parau manggil orang tuanya yang gak kunjung datang. Siti nyoba teriak tepat di depan muka anaknya, tapi gak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya yang mulai bau tanah kuburan. Dari balik kegelapan pohon, suara ketawa si ibu kedengeran lagi. Halus banget, tapi bikin mual. "Tugasmu sudah selesai, Siti. Biarkan anak itu dibawa orang lewat. Dan kamu akan terus di sini bersamaku. Nunggu warga-warga desa selanjutnya yang tersesat di depan pintu." Siti cuma bisa lihat dari jauh, pas ada cahaya lampu senter warga desa lain yang nemuin Sari di pinggir jalan. Dia lihat anaknya digendong pergi, ninggalin dia yang sekarang cuma jadi bayangan hitam di balik pohon beringin. Dunia Siti sekarang cuma gelap dan sunyi. Setiap kali ada motor lewat di kejauhan, jantungnya yang udah nggak berdetak itu kerasa sesek. Dia pengen teriak, "Jangan kesini," tapi yang keluar dari mulutnya cuma suara gesekan daun kering. Itulah suara yang selalu kita dengar pas kita ngerasa ada yang ngikutin di hutan malam-malam. Itu Siti, yang lagi nyoba ngelarang kita buat masuk ke rumah itu. Gua bisa ngerasain dingin yang luar biasa pas Siti akhirnya duduk di samping nisan namanya sendiri. Di dunia ini, pengorbanan kadang gak cukup buat nebus perjanjian sama iblis. Siti selamat dari api, tapi dia kalah sama takdir yang udah tertulis 10 tahun lalu. Sekarang, dia cuma bisa nunggu. Nunggu siapa lagi yang bakal jadi hidangan selanjutnya buat nemenin dia di keabadian yang busuk ini. Kalau kalian jadi Dimas, apa kalian rela nyerahin nyawa buat nyelamatin orang yang ternyata sebenarnya udah nggak ada di dunia ini? Atau kalian bakal milih kabur sendiri pas tahu istri kalian itu sebenarnya bagian dari teror itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita bahas nasib tragis keluarga ini. Gua Haki, pamit dulu. Jaga diri lu. Sehat selalu buat kalian para pejuang nafkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.